Kayak Ah, gitu. itu apa hubungannya Bu dengan kekurangan darah ke otak ini? Ataukah karena kelainan pembuluh darah di otak atau gimana? Nah, terima kasih Dokter Yeti. Saya pertanyaannya cukup 2 saja. Terima kasih Bu Melva atas pertanyaannya. Jadi memang bukan hanya karena sumbatan ya Bu. Jadi kayak saya ibaratkan misalnya gini, kalau kondisi tubuh itu dalam kondisi hipovolemik. Nah, hipovolemik misalnya seseorang mengalami perdarahan. Jadi kalau dia mengalami perdarahan, otomatis kan dia volume darah menjadi berkurang di dalam tubuh karena plasmanya keluar. Nah, dari total volume darah itu tetap tubuh berusaha untuk mendistribusikannya itu memang yang paling utama adalah Bu jantung dan otak. Nah, jantung dan otak. Nah, tapi tetap tadi kemampuan daripada otak itu kan memang dia hanya 20% dari istilahnya memang jatahnya 20%. Jadi artinya ketika misalnya dalam kondisi normal kalau di tubuh kita misalnya darah itu dia ada 5 liter, terjadi kondisi hipovolemik tinggal 3 liter, otomatis 20%-nya menjadi berkurang. Nah, ini juga bisa mengakibatkan pasokan ke otak itu berkurang. Nah, yang terjadi itu dia adalah bisa menyebabkan terjadinya singkup, Bu. Atau terjadinya gangguan atau penurunan kesadaran. Mulai bingung, disorientasi, kemudian terjadi mulai mengantuk-ngantuk, sampai nanti bisa terjadi koma. Nah, kalau untuk dia terjadinya jadi cuman kan kalau dia yang tadi hipovolemik itu kondisinya kan berarti merata, Bu. Artinya seluruh pembuluh darah di otak, ya kita kan di otak tidak hanya yang di tubuh di bawah, itu mengalami penurunan. Jadi semua bagian daripada otak itu mengalami penurunan suplai darah oksigennya. Nah, kalau dia oksigenasi tekanan parsial oksigen di otak itu bisa menurun, maka kondisi hipoksia inilah nantinya yang bisa mengakibatkan kerusakan. Kalau dia sudah sampai nanti merusak kayak misalnya bagian RAS, reticular activating system, maka orangnya bisa mengalami penurunan kesadaran. Kalau misalnya hipoksianya yang meluas ini sampai ke medula oblongata, maka bisa mengganggu kepada cardiac respiratory center, orangnya bisa ARES, bisa mengalami kematian. Nah, iya. Jadi apakah memang ada upaya atau mekanisme tubuh untuk mendahulukan suplai darah ke otak gitu ya, Bu? Jadi memang dia tubuh itu kalau dia ada terjadinya kekurangan, kalau tadinya dia pasokan itu terjadinya secara apa kita katakan hipovolemik gitu ya Bu ya, itu memang yang didahulukan adalah pasokan dia ke otak dan jantung. Nah, oksigenasinya, termasuk kalau misalnya kita itu dalam kondisi berpikir, itu ketika kita berpikir itu kan oksigenasi ke otak itu dia 80% itu energi tubuh itu dipakai untuk otak. Nah, yang lain-lainnya bisa di nomor 2 kan gitu. Nah, cuman tadi kalau dia pada stroke, pasokannya itu terjadi akibat adanya sumbatan atau pecah pembuluh darah yang sifatnya parsial. Pembuluh darah. Iya, parsial. Jadi hanya misalnya satu bagian pembuluh darah saja. Jadi pembuluh darah ini punya cabang-cabang. Jadi kalau ini yang dia yang tersumbat, otomatis yang mengalami gangguan pasokan adalah cabang-cabangnya. Tapi kalau yang sebelah sini yang tidak mengalami sumbatan, itu tidak ada masalah. Nah, tetap alirannya. Nah, jadi berbeda kondisinya tadi dengan yang hipovolemia. Kalau yang hipovolemia, yang perdarahan, ini tidak ada sumbatan, tapi alirannya itu memang karena memang seluruh tubuh kekurangan pasokan, termasuk ke otak juga hanya 20% dari yang berapa total yang ada. Nah, begitu ya Bu. Nah, kemudian tadi yang kedua tadi apa ya Bu Mel? Aneurisma. Oh iya, aneurisma aorta itu kan dia memang terjadi gangguan secara anatomi Bu, abnormalitas dari pembuluh aortanya itu dia lebih besar. Jadi kalau pembuluh darah
dia ada lapisan otot tunica intima, media, adventitia. Nah, pada orang dengan aneurisma aorta itu ada bagian yang dia agak lebih tipis, sehingga ketika dia terjadi kenaikan tekanan darah yang mendadak, itu bisa gampang sekali pecah, Bu. Bu Melva ingat kasusnya Sukma Ayu nggak, artis? Iya, adik saya Bu sendiri mengalami. Oh. Nah, biasanya memang yang aneurisma ini terjadinya itu pada usia muda. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat dia misalnya usia muda, selama ini tidak ada hipertensi, sehat-sehat, terus tiba-tiba kok mengalami sakit kepala yang hebat, dan itu tiba-tiba langsung singkup penurunan kesadaran. Jadi, nah itu kemungkinan besar karena aneurisma aorta dia, Bu. Jadi dia pecah pembuluh darah mendadak. Jadi kelainan anatomi ya, Dok ya? Iya, Bu. Iya, kelainan anatomi. Iya. Jadi itu dia kalau untuk aneurisma dia, Bu. Nah, ada juga orang yang sama ini misalnya hipertensi, tapi kok aman-aman aja, tensinya udah 200, 180, itu aman-aman aja, nggak stroke, nggak, pokoknya aman gitu. Nah, itu memang kemampuan masing-masing orang tadi untuk membentuk kolateral angiogenesis pada sirkul Willisi, itu dia berbeda. Ya, Bu? Oh, ya oke, Dok. Terima kasih. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, Bu. Ya, pasti bisa. Terima kasih. Bagaimana? Boleh tanya? Apakah sudah ya, Bu? Yang dari Ibu Sri Sumar, sepertinya ini juga pengalaman dari pribadi. Ibu Sri Sumar menanyakan. Oh ya, terima kasih Mbak. Oh iya. Ya Mbak Titin. Assalamualaikum Mbak Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih jauh nih dari Semarang. Iya, dari Semarang langsung online di sini. Mbak Yeti, ini kebetulan saya ada kasus nih. Kebetulan saudara. Jadi paknya saya itu sudah 35 tahun berhenti merokok. Dan kemarin tiba-tiba itu dia terkena serangan jantung, dan setelah serangan jantung itu kita dibawa ke Karyadi dan dipasang di ring kan. Nah di ringnya itu dipasang di mana? Di analis fibrosusnya kah? Ring. Dipasang ring. Dipasang ring. Katanya ring waktu itu sudah, terus yang kedua, ketiga sampai keempat tuh katanya ringnya itu waktu itu kekecilan, terus ditambahin lagi, dibesarin yang kemarin. Nah ini dari dokternya menyarankan untuk dietnya nggak boleh makan sayur-sayuran warna hijau. Tadi kan kalau saya dengar dari Dokter Yeti malah banyak sayur buah gitu ya. Nah di sini nggak boleh banyakkan makan sayur, dan buah-buahnya pun hanya dia boleh makan buah pir gitu. Sayur-sayuran hijau seperti bayam, terus apa namanya, daun singkong itu nggak boleh. Nah, ini yang saya mau tanyakan ya, untuk residu dari rokok itu dibawa sampai berapa lama sih kalau orang yang pernah merokok itu? Karena dia udah 35 tahun ternyata juga masih faktor risikonya masih kena gitu ya. Karena sulit sekali, kalau saya kan ibu rumah tangga tapi sambilannya ngajar juga, itu banyak mahasiswanya itu yang rokok, kalau diberitahu nggak bisa. Dan yang penelitian saya kemarin, yang perokok itu, yang mahasiswa yang perokok dan atlet, VO2 max-nya itu lebih tinggi ketimbang orang yang nggak merokok mahasiswanya, yang bukan atlet. Ini yang kadang membuat ambigu gitu loh. Kenapa dia bisa sampai 50-an, sedangkan dia yang atlet yang sama-sama basket, tapi dia nggak bisa sampai 50-an. Ini yang fenomena yang menurut saya menarik gitu kan. Tapi faktor risiko yang nanti sampai tua, dia bisa sampai kena stroke. Terus yang tadi yang ketiganya, saya lupa. Olahraganya nih apa ya? Karena usianya kan sudah 64 tahun. Kalau lari, jalan kan juga sedikit-sedikit, kadang agak merasa sakit ya. Paling ini masih saya kasihnya hanya latihan untuk pembebanan sih, dikasih ayo sama
botol aqua sambil olahraga kecil-kecil kayak gitu. Iya. Sama stretching aja. Kalau yang ini yang baru saya sarankan. Nah, menurut dokter apa baiknya ya dok ya? Makasih dokter. Makasih Mbak Tin pertanyaannya. Jadi ini kasusnya berarti usianya 64 tahun ya Mbak Tin? Ya, laki-laki usia 64 tahun dengan riwayat perokok berat. Nitian. Hah? Sikit-sikit. Tapi pokoknya sudah berhenti 35 tahun. Oh iya. Kemudian ada penyakit penyerta nggak yang lain? Mungkin apakah ada hiperkolesterol atau hiperurisemia, asam uratnya tinggi, atau gula darahnya tinggi? Gula darahnya aman. Terus kalau dulu pernah kena penyakit kuning itu apa namanya? Hepatitis. Yang kuning. Yang warna kuning, nggak kena diabetes. Hepatitis. Iya, hepatitis. Jadi kalau dan keluarga karena mungkin mbah itu kan juga pernah stroke ya. Mungkin ada jalur keturunan gitu. Dan tekanan darah normal. Tekanan darah normal. Berarti kemarin waktu pas stroke Pak D-nya sadar. Maksudnya tidak Jadi Pak D enggak stroke, itu pasang pasang ring ya. Kalau merokok memang kan kalau dari hasil penelitian memang kan katanya rokok itu memang banyak nanti ikutan terjadinya menyebabkan plak aterosklerosis dan lain sebagainya ya Mbak Tin, termasuk bisa menyebabkan resiko juga untuk penyakit jantung koroner akibat pembentukan plaknya itu. Tapi sejauh yang diketahui juga masing-masing orang ini memang respon tubuhnya itu berbeda-beda. Jadi masing-masing orang respon tubuhnya berbeda-beda dan memang belum pernah juga memang Yeti pernah membaca atau pernah tahu seberapa banyak sih sebenarnya residu daripada rokok ini yang nantinya bisa berpotensi untuk menimbulkan penyakit yang lain. Tetapi itu tadi yang di awal, ketika kita mau bercerita penyakit degeneratif, jadi penyakit yang tidak menular yang berkaitan dengan metabolisme termasuk penyakit jantung koroner, itu prosesnya kan tidak dalam 1-2 hari atau setahun 2 tahun, bisa beberapa tahun sebelumnya. Nah, bisa beberapa tahun sebelumnya itu memang sudah ada proses gitu ya terjadi. Mungkin juga pola makan yang tidak sehat atau mungkin selama pada waktu masih muda kita terlalu sibuk bekerja, jadi bekerja juga mungkin banyak di depan komputer atau banyak posisinya duduk, jadi tidak terlalu banyak bergerak. Nah, jadi proses-proses ini bisa menyebabkan timbulnya plak. Karena kalau dia plak aterosklerosis itu awalnya terjadi dari proses oksidasi lemak bebas ataupun radikal bebas yang merusak dinding pembuluh darah sehingga nanti dia terjadi kerusakan dari dinding-dinding pembuluh darah, terbentuklah plak aterosklerosis. Nah, kalau sudah sampai pasang ring, setahunya itu dia sumbatannya sudah lebih dari 70%. Jadi pembuluh darah yang terkena itu dia ada beberapa titik dan sumbatannya itu memang sudah lebih dari 70% sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan kateterisasi dia dengan pembuangan ring. Nah, sirkulasi koronernya menjadi lebih baik. Nah, kalau mengenai tadi jenis sayuran, kenapa berwarna hijaunya seperti kalau bayam, kalau yang saya tahu kalau bayam, daun ubi, itu kan dia mengandung zat besi tinggi. Kemudian asam uratnya kalau bayam juga tinggi, uric acid. Tapi zat besi memang tinggi. Nah, ini kita kan nggak tahu nih profil darahnya dari padinya Mbak Tin. Karena pada orang yang dengan kondisi hipoksia, apakah itu dia perokok atau sebelumnya dia punya penyakit yang lain, bisa saja hemoglobinnya itu menjadi lebih tinggi gitu. Karena mekanisme kompensasi daripada tubuh ketika terjadi kondisi hipoksia di jaring
maka eritropoietin itu hormon yang dari sumsum tulang, hormon dari ginjal untuk merangsang pembentukan sel-sel darah merah itu akan lebih banyak disekresikan. Terjadi dia proses penambahan atau percepatan pembentukan sel darah merah. Apakah mungkin, nah sel darah merah kan juga salah satu komponen pembentukan hemoglobinnya itu kan adalah zat besi atau ferrum. Apakah ini dokternya tidak menyarankan apakah berkaitan ini atau tidak, itu juga tidak bisa menjawab terlalu banyak detail karena mungkin itu kompetensinya ahli gizi. Kemudian kalau untuk aktivitas, kalau dia pada kondisi sekarang masih menggunakan ring dan masih masih dalam fase tahapan penyembuhan, memang tidak dianjurkan untuk olahraga dengan intensitas yang sedang atau berat. Jadi benar Mbak Tin udah menganjurkan bisa dia dilakukan hanya dengan stretching saja, olah relaksasi, olah latihan pernafasan, mungkin sambil duduk, mungkin kalaupun dengan jalan mungkin juga tidak terlalu dipaksa ya, jalan perlahan-lahan, hanya berapa meter dalam misalnya 10-15 menit, kemudian istirahat, atau bisa gunakan dengan metode interval Mbak Tin, kalau nanti sudah mulai. Jadi itu tadi, kita harus lihat kondisinya seperti apa pasiennya. Kalau memang belum bisa untuk jalan atau apa, bisa dilakukan tadi yang Mbak Tin sarankan seperti stretching, latihan pernafasan, itu kan sebenarnya bisa dilakukan di tempat tidur atau di kursi. Nah, kalau sudah bisa berjalan, sudah mampu jalan, tapi hati-hati untuk orang dengan penyakit jantung yang kita perhatikan adalah dadanya. Nah, kalau dia misalnya sudah merasakan dadanya tidak nyaman, karena kan kalau kardiomiopati begitu, maka harus cepat-cepat beristirahat untuk menghindar. Karena tanda kalau ada rasa tidak nyaman di dada itu sudah menandakan adanya iskemik pada otot jantungnya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau nanti sudah kondisi Pak D mungkin sudah mulai membaik, mungkin Mbak Tin bisa menilai ya, membuat bagaimana peresepan latihannya dengan melakukan tes kebugaran dulu dengan 6-minute walking test. Jadi selama 6 menit, berapa meter ini si Pak D mampu untuk melakukan jalan. Nah, baru nanti kita dapatkan level kebugarannya di mana, baru kita bisa menentukan intensitas latihannya seperti apa. Nah, jadi mungkin gitu Mbak Tin yang bisa dijelaskan. Kira-kira ada lagi yang belum nggak ya? Udah ya. Sama satu lagi, tanya maaf ya. Ini yang dirasakan Pak D sama ibu saya itu kadang tiba-tiba itu sama berkeringat dingin. Itu kenapa ya? Jadi tiba-tiba berkeringat dingin. Kalau kemarin Pak D setelah keringat dingin semua terus kebes gitu, terus kita bawa ke rumah sakit ternyata itu tadi ada gangguan di jantung. Nah, kalau keringat dingin ini sinyal apa ya gitu. Mungkin nanti kalau untuk pertolongannya pertama apa? Jadi kalau nanti ibu saya terjadi itu lagi, Pak D saya terjadi itu lagi, pertolongan pertamanya apa gitu yang dilakukan? Kalau biasanya pada orang dengan serangan jantung itu misalnya terjadi penyumbatan pembuluh darah di jantung koroner, itu memang dia bisa nyeri, itu ada nyeri, kemudian disertai dengan berkeringat dingin. Jadi kalau dia berkeringat dingin itu ada rasa sakit yang mungkin ditahan, walaupun intensitas nyerinya mungkin bisa berbeda masing-masing orang ya Mbak Tin. Nah, jadi kalau udah seperti ini, artinya itu kan itu tadi kalau dia ada nyeri di dada ya, tipikalnya kalau sakit jantung kan dia di dada sebelah kiri ada penjalaran, kemudian ada rasa mencucuk-cucuk, seperti terhimpit beban berat, kemudian teremas-emas gitu ya. Kalau pada orang yang lebih tua kadang-kadang di daerah ulu hati, sehingga sering kita berpikirannya ini sakit mah gitu, ternyata jantung gitu. Nah, jadi kalau untuk ini yang pertama nanti dilakukan di rumah sebelum kita ke rumah sakit. Kalau di rumah memang sudah punya kemasan ISDN atau ISDN itu tabletnya bacaan ISDN, nitrat, nitrogliserin nitrat. Kadang-kadang kalau orang yang sakit jantung tuh kan ada tuh yang dikasih di bawah lidah sublingual.
Oh ya. Nah, itu mungkin bisa diberikan untuk pertolongan awal. Itu fungsinya adalah melebarkan vena daripada koroner jantung, jadi aliran darah lebih lancar. Kemudian yang bisa kita lakukan kontrol jangan sampai stres. Jadi sebetulnya kita yang menolong ini sebenarnya panik. Jadi memang harusnya kita yang mengontrol kepanikan supaya orang yang mau kita tolong itu juga tidak panik. Nah, jadi bisa jadi itu tadi kan Mbak Tin, dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Nah, mungkin ada sesuatu yang dipikirkan sehingga menyebabkan aktivasi simpatis ini meningkat. Jadi ada vasokonstriksi yang tiba-tiba pada pembuluh darah jantungnya, pasokan ke jantungnya jadi berkurang. Nah, walaupun dia mungkin bukan karena sumbatan. Walaupun karena udah pasang ring, artinya kan sumbatan udah dilepas. Tapi vasokonstriksi tiba-tiba ini bisa menyebabkan juga pasokan menjadi berkurang. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, suruh untuk mengatur nafas. Jadi mengatur nafas, menarik nafas, tahan hitungan 10, buang. Tahan hitungan 10, buang, sambil relaksasi, coba pikirkan yang baik-baik, pikirkan yang positif, supaya mengurangi kecemasan, lakukan terus sampai mendapatkan oksigen. Nah, apakah ke rumah sakit atau kalau di rumah ada misalnya kita menyetok tabung oksigen, sambil bisa dipasang. Kalau misalnya di rumah tidak ada tabung oksigen, sambil kita ke fasilitas misalnya kesehatan, ini bisa dilakukan untuk mengontrol pasokan oksigen itu secara perlahan-lahan, itu bisa kita dapat. Jadi waktu kita menarik nafas, sebetulnya memang kita membuat kondisi jantung lebih hipoksia. Tapi seperti tadi, ketika kondisi jantung itu hipoksi atau anoksi, itu akan terjadi collateral vein, akan terjadi pembentukan angiogenesis pembuluh darah yang baru, dia untuk mencari jalan supaya jantung yang tadinya ini sudah sempat pasokannya berkurang, itu ada jalan lain untuk menyuplainya. Jadi kalau kayak kita mau menyalurkan bantuan, jalan ke sini tuh diblok, maka kita cari jalan alternatif supaya bantuan itu bisa sampai ke tempat. Itu yang dilakukan oleh pembuluh darah, baik itu di jantung maupun di otak kita. Mungkin itu ya Mbak Tin. Makasih Bu Yeti, Dr. Yeti. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya bisa share sedikit dari Ambon. Iya, silakan. Iya, silakan Kak Jim. Boleh ya, moderator? Ya. Iya. Dok, saya enggak ini, semuanya mantap banget penjelasannya. Saya cuma mau nambahan sedikit ke Mbak Titin dari Semarang. Mbak Titin hadir. Halo, Kakak James. Tentang asap rokok, Mbak Titin, kebetulan saya lagi eksis betul ini penelitian tentang asap-asap rokok. Dan asap rokok itu mengandung kurang lebih 4.000 senyawa dan senyawa turunan yang sangat mematikan. Terus tadi yang dikatakan yang paling fatal ini sebenarnya asap rokok nggak terlalu ke arah fleknya ya dokter ya, tapi keracunan pada darah. Nah itu yang paling pertama. Namun yang paling fatal lagi adalah ketika hemoglobin di darah itu berikatan dengan karbon. Itu dia akan mengikis habis semua oksigen karena kecenderungan hemoglobin itu berikatan dengan karbon lebih tinggi daripada dengan oksigen. Nah inilah yang membuat kalau terjadi di otak, di hipotalamus itu, maka terjadi sangat fatal. Nah kalau sampai keracunan itu terjadi berarti stroke akan terjadi di hampir semua kondisional tubuh kita karena saraf perintah kita kan semua ada di otak itu. Nah itu sampai kita mau makan pun nggak bisa, jadi yang mengatur pola makan kita semua kan ada di otak itu semua ya dokter ya. Kita sepakat untuk itu ya dok ya. Sepakat. Iya, jadinya kalau sampai di bagian otak itu berbahaya, padahal komando di otak bisa berpikir cerdas ketika oksigen itu sampai di otak. Nah itu dirampas semua sama senyawa-senyawa asap rokok dan itu sangat berbahaya. Makanya dikatakan sangat berbahaya itu asap rokok. Saya setuju dengan dokter Yeti tadi begitu. Dan faktanya juga sebenarnya adalah bukan perokok aktifnya sebenarnya. Nah kita yang hirup sip ini yang sangat berbahaya karena kondisionalnya ada kita menghirup asap. Nah kalau penjelasan seperti itu
panjang lebar nanti di lain sisi lah. Yang penting saya udah mau trennya itu adalah pada ikatan dari senyawa asap rokok yang paling fatal adalah hemoglobin dengan karbon monoksida atau karbon dioksida duanya. Nah, ada satu kabar lagi bahwa kemarin itu saya penelitian ternyata dia bisa tuh pakai fenotip 1 walaupun masih pakai hewan model tikus. Ternyata limfosit di keturunan pertama induk itu dari tikus itu dia punya limfositnya sangat tinggi. Itu berarti keracunan itu masih ada sampai di keturunan pertama dari induk yang terpapar asap rokok. Mungkin saya stop di situ dulu. Kalau nanti ada perkembangan lagi, mungkin kita bisa di sesi webinar lain. Jadinya kabar berita tentang asap rokok ini memang tidak bisa kita anggap sebelah mata, karena itu sudah sangat tren saat ini bahwasanya orang perokok itu justru yang paling fatal adalah ketika kita yang terpapar, bukan kita yang merokok itu. Terima kasih Dokter Yeti, terima kasih moderator. Terima kasih Kakak James. Oke Bu, mungkin ada satu pertanyaan lagi karena waktu juga sudah tak mencukupi. Jadi pertanyaannya itu dari Muhammad Rizal Khairul Uman dari UIN Wali Songo Semarang. Pertanyaannya, apakah bagi orang yang sudah terkena stroke bisa dengan mudah sembuh dari stroke, dan kemudian hal yang bisa atau hal yang paling ampuh supaya membuat orang yang terkena stroke ada hal khusus? Kepada Muhammad Rizal Khairul Umam boleh dihidupkan. Terima kasih. Ini langsung dijawab aja, Vika. Langsung jawab aja. Iya. Iya. Terima kasih pertanyaannya, Pak Rizal. Nah, jadi kalau sebetulnya dari stroke ini kan yang paling nampak itu adalah sequelae-nya, sequelae daripada gejala ikutan dari proses stroke ini. Karena tadi akibat daripada ke defisit neurologis atau terganggunya fungsi otak, terutamanya adalah di daerah motorik dan premotorik di korteks cerebri di otak kita yang mengatur pergerakan, maka otomatis sinyal listrik itu ke otot motorik di tubuh sebelahnya itu kan menjadi tidak ada. Jadi kayak kita mati listrik gitu. Jadi gensetnya itu udah mati, maka kan sehingga arus listriknya tidak bisa sampai ke otot. Nah, kalau dia misalnya akhirnya otot ini lemah, maka itu otot ini harus otak itu harus segera dibangkitkan kembali gensetnya dengan cara menyelamatkan sel-sel saraf yang lain yang masih bisa terselamatkan dengan memberikan oksigenasi yang bagus supaya pergerakan atau fungsi otot ini bisa kembali kekuatannya ditingkatkan. Meskipun sebetulnya untuk kalau orang yang karena kalau dia stroke, kalau dia lebih dari sudah posisinya itu kejadiannya lebih dari 4 jam misalnya, itu kelumpuhannya itu bisanya sifatnya permanen. Cuman ini bisa kekuatannya itu mendekati kekuatan normal. Artinya ketika orang sudah kena stroke, lumpuh sebelah badan, kalau kita bilang dia kembali ke normal, normalnya tidaklah normal 100% seperti waktu kondisi sebelum terjadinya stroke. Karena kan memang sudah ada terjadi kematian daripada sel-sel saraf. Hanya saja kalau misalnya pada orang stroke, itu kekuatan ototnya itu bisa kita tingkatkan secara perlahan-lahan. Yang tadinya mungkin waktu serangan, mungkin kalau dari 1 sampai 5 kita buat poin, dia mungkin hanya bisa di level 1 atau level 2. Tapi dengan dilakukan perangsangan atau stimulasi pada otot ini dengan fisioterapi, dengan latihan, dengan exercise, ya, dengan perangsangan atau stimulasi motorik maupun sensorik. Jadi dengan distimulasi ini juga nantinya menstimulasi otak kita gitu, otak kita merangsang otak kita. Nah ini nanti lama-kelamaan ketika distimulasi ini akan terjadi tadi proses otak yang bagian otak yang masih lebih sehat, yang tidak terjadi kerusakan ini menjadi lebih aktif, dia akan akan mencoba untuk mengalihkan fungsi sehingga otot yang tadi lumpuh itu dari 1, 2 mungkin bisa naik levelnya ke 3, ke 4 gitu. Tapi kalau dia sampai ke 5 itu
sangat sulit. Kecuali ya Pak, kecuali saya ada metode, ini juga yang metode yang diterapkan oleh Menkes kita Menkes kita sekarang, Dr. Terawan, itu adalah dengan istilahnya itu brainwash, atau dengan sebetulnya adalah menyemprotkan zat kontras ke pembuluh darah yang tersumbat di otak. Jadi prinsipnya hampir sama dengan kateterisasi jantung. Jadi dia prinsipnya sama, dari arteri femoralis di paha, kemudian nanti akan masuk ke vena cava inferior, kemudian nanti ke jantung, vena cava superior, kemudian nanti dia ke vena jugular, terus kemudian disemprot ke pembuluh darah di otak untuk membebaskan sumbatan. Kalau dia sumbatan, tapi kalau dia hemoragik atau dia oleh karena perdahan, ini tentu tidak bisa disemprot, karena yang disemprot itu adalah pengencer darah. Nah, ini yang saya pernah tahu, kalau brainwash ini ataupun namanya diagnostik angiografi ya, kalau dilakukan DSA, diagnostik scanning angiografi. Nah, kalau dia dilakukan kurang dari 4 jam, itu sama sekali kelumpuhan tidak terjadi. Jadi sekuelinya tidak kelihatan. Tapi kalau dia lebih dari 4 jam ini dilakukan, itu tadi secara bertahap, karena sumbatan sudah hilang, maka secara bertahap fungsi daripada otak yang bertambah dan tariknya lebih cepat relief ya, dibandingkan hanya dengan melakukan misalnya fisioterapi. Tetapi kan itu memang sesuai dengan kondisi pasiennya, bisa atau tidak dilakukan dengan teknik ini. Nah, kalau dengan tidak teknik ini, dengan teknik apa? Yaitu dengan teknik yang selama ini memang sudah banyak dilakukan, yaitu dengan melakukan fisioterapi dan ataupun dengan melakukan latihan. Jadi otot itu tetap dilatih, tetap digerakkan, tetap distimulasi supaya juga merangsang kepada otak. Karena kan stimulasi sensorik, stimulasi terhadap reseptor, ujung-ujung saraf yang ada di ekstremitas kita, baik itu dia yang reseptor tegangan, reseptor sentuhan, regangan, ataupun reseptor lainnya, ini akan berusaha memberikan stimulan kepada otak kita, dan otak saraf-saraf yang masih berfungsi dengan baik ini akan merespon dan akan mencari jalan untuk memberikan instruksi dari atas ke bawah. Nah, ini kekuatan otot, ini semakin lama akan semakin meningkat. Jadi dia latihannya lebih kepada latihan beban ya, kalau untuk fisioterapi ringan ya, kemudian nanti secara, tapi juga ditambah dengan, ini orang fisioterapi biasanya dimasas dulu ya, dimasas, dialirkan aliran darahnya dilancarin, kemudian baru dilakukan exercise. Jadi kalau dia lumpuhnya sebelah kanan, berarti prosesnya di sebelah kiri ya, ini stimulasinya akan berjalan. Nah, jadi jaringan ini mungkin Bu Melva juga orang biologi, Pak James juga orang biologi, yang namanya saraf itu kalau sudah rusak dia sulit beregenerasi ya Bu ya Kakak James. Iya benar Bu. Nah, jadi kalau dia sudah terjadi kerusakan pada Iya, jadi artinya kalau orang sudah terjadi stroke, kalau dia sudah sempat memang ada rusak sarafnya, maka ini tidak bisa dia kembali 100% normal. Tapi mendekati untuk kepala kondisi yang normal, itu kita optimis itu bisa, bergantung luasnya saraf yang rusak dan kecepatan kita memberikan pertolongan. Kalau dia sudah semakin luas yang rusak karena keterlambatan memberikan pertolongan, maka akan semakin sulit dia mendekati ke normal. Mungkin hanya 60% mendekati normal atau 70%-nya. Tapi kalau defisit neurologisnya, kerusakan sarafnya tidak cukup luas, tidak cukup banyak, ya mungkin sekitar 80% itu bisa mendekati kondisi normal seperti sebelum stroke. Tapi kalau untuk 100% itu mungkin tidak ya, mungkin tidak bisa 100%-nya mendekati, itu bisa. Gitu ya, teknologinya tadi yang saya tahu itu dengan DSA ya, diagnostik scan angiografi, karena orang tua saya juga pernah dilakukan itu, dan saya mengikuti bagaimana prosesnya ketika beliau dilakukan DSA dan perkembangannya setelah DSA.
yang tadinya memang tidak bisa sama sekali apa-apa di tempat tidur sampai bisa naik sepeda lagi. Nah, ini karena memang sumbatannya memang langsung dilepaskan, dipecah. Tapi itu kondisinya memang harus dilakukan tahap pemeriksaan dulu, bisa tidak dilakukan itu, dan tidak semua dokter dan tidak semua fasilitas bisa melakukan itu. Itu yang saya tahu, Pak Rijal. Ya, Pak Rijal, halo, udah ya Afika. Kembalikan ke Afika. Ya, ke Pak Rijal mungkin dulu ya. Kira-kira. Iya, bagaimana Pak Rijal? Untuk jawaban dari Ibu Yeti, mungkin sudah jelas dan juga karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:30, jadi kita stop dulu untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf jika ada yang sudah bertanya di room chat tapi tidak bisa ditanyakan kepada pemateri secara langsung karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 dan kita harus masuk ke acara yang selanjutnya. Baiklah, masuklah kita ke acara yang selanjutnya, yaitu olahraga sejenak bersama Coach Sadam SSI. Coach Sadam SSI merupakan alumni Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan yang sekarang sedang bekerja di Fitness Development Team Vista Gym. Kepada Coach Sadam SSI dipersilahkan. Dan untuk seluruh peserta bisa menghidupkan videonya dan juga audionya. Halo? Ya, Coach Sadam. Ya, terima kasih moderator. Mengikuti materi Ibu Yeti tadi bahwa olahraga yang direkomendasikan adalah olahraga aerobik yang moderate intensity atau intensitasnya sedang. Namun dikarenakan saat ini adalah sebagian mungkin dari kita berpuasa, mungkin untuk melakukan aerobik intensitas sedang itu agak sulit karena namanya berpuasa dikhawatirkan rasa haus itu sangat makanya di sini saya ingin membawakan olahraganya yang low intensity. Namun mungkin intensitas mungkin bagi saya itu ringan, bagi teman-teman yang lain mungkin itu sudah moderate, makanya disesuaikan saja dengan kemampuan tubuhnya. Baik, kita mulai saja olahraganya. Mungkin teman-teman bisa ambil tempat berdiri. Hanya moderator, musiknya dengar enggak? Dengar, Bang. Dengar ya. Seluruh peserta Dengar, 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 dengar. Ya, kita bisa ambil tempat semuanya. Kita pemanasan dulu, angkat kakinya. Angkat tinggi, setinggi mungkin. Kita ulangi yang dari awal, pemanasan.
kita ulang lagi. Balik ke angka lututnya. Jangan lupa atur nafasnya. Terus. Nggak nampak lagi. Come on, balik kemari. Terus pertahankan tangannya. Ya, tangannya dimainkan seperti menarik beban dari depan. Yes, kemudian balik kemari. Terus ya, oke, sekarang kita iziran. Ya, lari-lari di tempat pelan saja seperti jogging. Yes, pertahankan sedikit lagi. Bentar, kita akan balik lagi. Dek. Kita akan ke inti. Nah, pemanasan kita sudah selesai. Sekarang kita ke inti. Ya, karena saya dikasih waktu cuma 15 menit. Jadi, pemanasannya hanya cukup sebentar. Ya. Oke. Boleh diambil tempat. Musiknya mati. Nggak apa-apa deh, nggak pakai musik. Ya, oke. Sekarang ambil posisi seperti ini. Kemudian kakinya ditekuk sedikit. Ditekuk sedikit. Kemudian maju dan bawa mundur. Maju dan bawa mundur. Pertahankan di sini. Maju, bawa mundur. Yes. Masih di sini. Good. Lagi. Bawa mundur. Good. Masih. Pertahankan. Yes. Masih 5 lagi. Bawa mundur. 2, 1. Sekarang posisinya tegak. Kaki kanan diangkat, tangan. Ayo. Angkat lututnya, kemudian tangannya memukul berlawanan antara kaki dan tangan. Yes, lagi. Masih di sini. Masih. Good. Pertahankan. Yes. Oke. Nah, sekarang bawa jauh. Antara tangan dan kaki tolak ke sebelahnya jauh. Yes, balik. Tangan dan kaki kanan tolak jauh. Lagi. Nah, sekarang ambil posisi seperti ini. Kemudian kita melakukan pukulan kanan dan kiri. Pertahankan di sini. Ya, tahan. Terus. Ya, bagi yang lagi emosi boleh. Bayangin di depan orang yang dibenci. Ya, lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kita balik ke gerakan yang pertama. Tekuk sedikit lututnya, kemudian maju dan bawa mundur. Pertahankan. Lagi. Terus atur nafasnya. Ya, good job. Lagi. Oke, kita balik ke angkat lutut dan pukul ke depan. Berlawanan antara kaki dan tangan. Ya. Terus. Lagi. Ya. Good. Lagi. Sekarang, kalau tadi kaki kanan dan tangan kanan, sekarang kaki kiri dan tangan kiri. Bawah. Lagi. Ya, good job. Pertahankan. Masih di situ. Good.
5, 4, 3, 2, 1. Kita balik lagi yang ke awal. Good. Balik lagi. Good. Pertahankan. Iya. Good. Ya. Tekuk sedikit lututnya ya. Jangan berdiri tegak. Good. 5, 4 lagi. 3, 1. Kita kembali lagi. Lutut diangkat, kemudian memukul. Good. Lagi. Ya. Angkat lututnya setinggi mungkin. Ya. Good. Lagi. Lagi. Good. Good. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kemudian sekarang uppercut. Ya, pukulan dari bawah ke atas. Ya, goyangkan badannya. Lagi. Ya, sasarannya memukul rahang. Good. Semua bertahankan. Buat seluruh tubuhnya bergerak. Lagi. Nah, sekarang ini kita balap. Ya. Good. Yes. Pertahankan. Di sini. Good. Lagi. 5, 4, 3, 2. Oke, now kita stretching. Sekarang kita stretching. Ya, mulai jantungnya berdetak kencang ya, walaupun gerakannya sangat simpel. Oke. Posisi berdiri. Angkat tangan kanannya. Kemudian bengkokin dan tarik bagian tricepnya. Oke, sekarang dibalas tangannya. Dibalas. Ya, tarik sampai bagian tricepnya berasa. Oke, sekarang turun ke bawah, kaki tetap lurus. Pegang ujung kakinya. Good job. Sekarang berjalan ke depan. Then, tarik bokongnya ke belakang. Oke. Kemudian angkat lututnya. Kemudian kakinya diayun. Berasa di bagian betis. Gastrocnemiusnya. Kemudian kembali ke sini. Naik, buang nafasnya. Turun, tarik nafasnya. Naik lagi, buang nafasnya. Turun, tarik nafasnya. Dan naik, buang nafasnya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, udah olahraga bareng hari ini. Saya mulai berkeringat. Lumayan. Gerak-gerakan seperti ini bisa kita lakukan di rumah. Ya, kadang olahraga ini hal yang paling dikesampingkan oleh semua orang. Ya, jadi saran saya, olahraga adalah kebutuhannya kita, bukan saat kita disarankan oleh ibu dokter baru kita berolahraga. Ya, salam sehat dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Coach Sadam yang telah memperagakan beberapa gerakan olahraga untuk mencoba mencegah stroke. Baiklah, masuklah kita ke acara yang terakhir, yaitu pembacaan kesimpulan dan penutupan oleh moderator. Di sini saya mendapatkan beberapa kesimpulan dari yang telah dipaparkan oleh pemateri, yaitu pada umumnya lebih sering ditemukan kasus seseorang yang terkena stroke pada usia 45 tahun ke atas.
Di dunia stroke itu ada yang namanya stroke iskemik, yaitu gangguan akibat berkurangnya pasokan darah akibat sumbatan, sehingga otak tidak mendapatkan cukup suplai darah. Kemudian ada yang namanya stroke hemoragik. Tekanan darah yang mendadak tinggi, penyakit yang sering menyertai adalah hipertensi dan juga aneurisma aorta, seperti juga tadi yang telah dijelaskan oleh pemateri ketika saat sesi tanya jawab. Kemudian tanda-tanda stroke itu senyum tidak simetris, gerak separuh anggota tubuh mulai melemah, gangguan bicara, rabun atau penglihatan kabur, dan juga sakit kepala hebat tiba-tiba muncul. Dan cara kita untuk mencegah pola hidup sehat dari sekarang dengan menghilangkan resiko-resiko yang mengakibatkan terjadinya stroke. Dan yang paling penting adalah olahraga secara teratur. Olahraga yang paling baik untuk mencegah stroke adalah olahraga yang berjenis aerobik atau olahraga yang telah tadi dipraktekkan oleh Coach Sadam sendiri. Baiklah, sampailah kita di penghujung kegiatan. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Coach Sadam yang telah memperagakan gerakan untuk mencegah terjadinya stroke. Semoga kita dapat mengimplementasikannya untuk kedepannya di dunia agar kita dapat terhindar dari stroke. Berpartisipasi dalam kegiatan kuliah umum ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam diskusi kali ini, dan juga mohon maaf untuk keterlambatan saat memulai tadi, karena ada beberapa yang menjadi keterhambatan seperti errornya link. Dan semoga diskusi ini dapat berjalan seterusnya dan akan ada part 2-nya. Amin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.